Namo Buddhaya. Dari sejak kemarin sampai sekarang tuh pendirian saya makin kuat bahwa saya tuh lebih cocok di Buddha kelihatannya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang tidak perlu ulasan, yaitu moksa itu ada enggak? Terus yang kedua, takdir nasib. Seperti kalau dalam wayang itu Janaka tuh menang sama Buta bukan karena Janaka sing jujur, sing nentuke dalange. Jadi itu ditakdirkan, dia sudah dipasang di kanan debok. Itu nama takdir, itu bagaimana? Nah, yang ketiga ini yang sedikit banyak ulasan background saya ini. Yang antara lain sebetulnya masalah hubungan saya dengan agama dan Tuhan. Saya itu pernah sejak di SMP itu saya dituduh seorang ateis. Nah, ini nanti keterangan saya ini mohon diberi apa betul saya separisi ini itu seorang ateis. Nah, yang masalah agama itu pertama saya tuh waktu itu ya omong-omong sama orang, ya, kamu tuh tidak mencuri karena takut polisi dan hakim. Tapi itu belum baik, karena kalau kamu bisa sembunyi atau memberi uang hakime ya bebas. Jadi belum murni kamu tuh orang baik. Nah kemudian, oh iya ya, tapi saya ada takut lagi, takut sosial. Katanya tadi itu namanya norma hukum, Anda takut sama norma hukum katanya. Nah sekarang saya tuh kalau konangan tonggo saya, lalu lebih sulit sembunyi dengan tonggo itu. Nah nanti kalau konangan disiri, anak saya tidak laku kawin, wah anaknya bapaknya ngono dan sebagainya. Nah itu lebih sulit menghindari. Tapi kadang-kadang itu pun kalau saya misalnya mau jabatan yang hebat dan saya punya prestasi, ya masih mikir-mikir, masih bisa. Jadi alasan itu juga norma sosial seperti itu kira-kira kurang kuat. Nah terus saya pikir, Pak, kalau gitu agama, norma agama ini, karena apa? Katanya nek orang Jawa bilang Gusti Allah ora tahu sare. Nah jadi saya berbuat dimanapun ketahuan semua. Udah salah dihukum, bener di gitu. Nah, saya itu terus akal-akal ning ya nui, terus aku tak nyolong iki wong perlu sekali ya terpaksa ya. Mengko tak sedekah, tak wis iki tak sedekah biar di total jenderal masih banyak, nanti saya sedekahnya lebih baik gitu. Jadi saya masih agak enggak takut kalau gitu. Dihitung, tapi ini maaf kalau saya dari Kristen kalau nggak salah. Tuhan itu semua perbuatan yang baik tidak pernah dihitung. Tapi kalau perbuatan yang jelek selalu dihitung. Nah yang enggak adil saya tanya. Ini seorang pendeta yang tidak jadi karena dia epilepsi, tapi dia pinter nerang-nerang kayak. Lah katanya, lah Anda ini, saya itu waktu itu sudah mahasiswa, Mas. Anda itu apaan warga negara Indonesia? Di warga negara diwajibkan bayar pajak. Nah, kalau Anda bayar pajak biasa, itu orang biasa, enggak orang baik. Ini Anda tidak bayar pajak, salah. Jadi dihitung kalau tidak bayar pajak. Ini bayar pajaknya tidak diartikan apa-apa. Lah Tuhan itu perintah, kamu berbuat baiklah. Lah kalau kamu berbuat baik, ya mek wong biasa manut Tuhan. Tapi kalau dia jahat itu enggak. Itu dalam Kristen, jadi tadi saya ngomong hitung-hitungan, maaf kalau dari yang ada yang Kristen ya gitu. Nah terus akhirnya tuh repot sekali saya pikir-pikir. Nah ini waktu ke Bali kembali, cerita kami saat di Bali itu di sana. Nah saya ini wong Jawa pindah ke Bali, sana tuh punya budaya yang tinggi, yang saya sampai saya pertahankan. Kok malah Jawa sekarang kurang? Akibat apa itu? Jadi Hindu pertahankan, ada Jawa, ada Topo itu gini. Saya tuh tidak mau mencuri,
Karena bukan takut apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa, tidak motivasi surga, tidak motivasi apa dan sebagainya. Hanya saya kalau dicuri itu kok susah. Nah, mbok yo jangan curi kan orang lain kan susah juga nanti. Nah, diterjemahkan kalau saya kira, oh ini tepo seliro. Ada Jawa di sini terkenal tepo seliro. Tapi saya ngeyel, oh di Jogja Solo masih ada. Buktinya yang kalau kita jajan di HIK atau di rumah makan, itu akhirnya dari tadi gulen ini tambahnya apa? Percaya orang itu. Jadi berarti orang yang jajan itu mesti punya tepo seliro. Nah kita cukup tempe siji podo karo adol tempe 10 randi bati toh. Uang 10% misalnya. Nah itu tepo seliro. Jadi oh Jogja ada tepo seliro. Tapi memang saya waktu di asrama itu maaf ya, tapi bukan orang sini ya. Itu ibu asrama itu jualan gitu, ambil mentok, pakaian piring, tutupin nasi, beri tempe jangan gitu. Nah, itu berarti orang yang tidak tepat selera. Nah, jadi sampai sekarang itu saya itu kok semua itu kok ya isi lemah-lemah. Jadi saya tuh terus jadinya tuh itu tadi saya lebih berpegang tepat selera yang tanpa motivasi apapun. Hanya andai kata aku itu, bahkan saya tuh kalau pernah di bis ya, uang kecurian tuh syukur tinggal dinolong tuh aku sing dicolong. Nah kan itu membantai kan itu enak toh bantai kalau gitu. Jadi saya tuh bahagia malahan kadang-kadang gitu. Untung aku rasing nyolong. Jadi gitu. Nah tadi, nah dari ini saya tadi tidak berarti menyampaikan agama, Bante. Ya, agama itu adalah tetap baik. Saya ingat pernah kata-kata the singer is not the song, gitu. Jadi lagunya itu baik, tapi sing nyanyi. Nah, jadi agama semua baik, tapi pelakunya lah nyanyinya baik pas flu, nah, jadi nyanyinya jelek. Nah makanya kita yang dalam agama saya begini nanggepnya. Saya senang dan bisa menerima, tapi yaitu saya tak berusaha kalau menyanyi tidak pilek. Bahkan kalau lagu itu jelek, tak buat baik. Itu kalau bisa, dalam agama saya menerimanya seperti itu. Jadi tidak seperti kayak kepercayaan, terus dan apa gunanya saya kalau masuk agama karena takut neraka seneng swarga? Apa artinya itu? Saya tidak mau, jadi saya harus sadar. Dan ini ditakutin rokok, nanti kamu surga. Nanti bidodari ayu-ayu di sana. Tapi kalau putri tidak pernah dikatakan dapat malaikat bagus, tidak pernah. Itu sudah diskriminasi itu. Gitu. Lah, terus saya dalam hal ini saya agama tetap menerima, tapi ya seperti kemarin saya katakan, jadi saya agama itu yang penting itu lagunya sajalah. Yang jadi artinya itu bagaimana saya menyanyikannya itu saja kalau bisa. Jadi bukan saya harus begitu, itu hanya ritualis, kan saya katakan gitu kan. Hanya kalau di Kristen anggur sama roti itu karena di sana ritualnya, kalau di sini Gatot sama beras kencur itu kemarin kan saya terus gitu. Kalau buka pakai kurma di sini jambu kluthuk gitu. Jadi saya agama tanggapan saya begitu. Nah ini menurut Bante nanti saya mohon dinasihati ini kurang tidak baik apa gimana supaya saya tuh bisa punya ngato agomo. Tapi kok saya tuh Buddha ini kok rodok agak tertarik saya mulai karena saya ini terakhir saya terus terang baca buku juga di Gramedia itu saya beli buku ya karangan orang India. Siapa itu nama yang kok apa itu? Nah di situ saya rodok cocok dalam hal sekarang bicara tidak agama ya, tapi sekarang teismenya, teologinya, dari ketuhanan saya ini. Satu waktu di SMP itu sudah mengerodok beling buat grup kamu teis saya ateis bantah-bantahan gitu, sering-sering gitu. Nah, saya tuh gini, guru saya sejarah bilang dulu politeisme setelah maju berpikir menjadi monoteisme. Nah, saya bilang, apa kalau monoteisme itu lebih maju? Saya juga enggak bisa mengerti. Nah, setelah saya baca buku Biarawati yang Inggris enggak jadi itu siapa yang terkena? Saya juga beli di sini 2 buku. Nah, itu. Monoteisme itu lahir sebelum Timur Tengah sudah ada.
Monoteisme terkenal kan Yahudi, Kristen, Islam itu monoteisme. Tapi sebelum itu orang Indian itu juga percayanya ini dianggap itu bapak leluhurnya. Jadi monoteisme itu bagi saya juga tidak. Karena saya apa? Kembali pada apa yang tadi pikiran. Kalau istilah saya persepsi. Jadi seperti kita melihat itu biru, itu kalau dukur jadinya frekuensi sekian. Tapi frekuensi itu masuk, kesannya biru. Ya toh? Jadi suara do, re, mi itu ya juga hanya frekuensi. Jadi itu sebetulnya persepsi. Lah jadi kalau gitu apapun ya, bedanya manusia itu katanya dengan binatang, manusia itu berbudaya. Nah budaya itu mengerti seni, termasuk antara lain beragama. Itu budaya. Dalam Akta 5, waktu saya sebelum S2 itu kan diharuskan Akta 5. Agama itu budaya. Gitu. Jadi kalau seni itu pakai rasa, kalau ilmu itu pakai cipta, tapi kalau agama pakai iman. Tapi iman itu ada enggak, saya juga enggak ngerti. Itu apa kumpulan-kumpulan daripada rasa, cipta, karo jadi iman, itu juga saya enggak ngerti. Tapi yang terang itu kan ya persepsi juga. Jadi kalau kita sudah persepsi, maka timbul Tuhan itu macam-macam, karena podo ireng rambutnya si anggite. Lah itu timbul agama banyak ya karena persepsi itu berarti bukan hakiki. Nah, saya makanya dalam hal Tuhan itu saya tidak mau gambarkan tanpa dimensi, tanpa kondisi, tanpa apa. Kalau konsekuensi kan gitu. Nah, satu itu sudah kondisi. Kalau bilang Maha Esa itu sudah kondisi. Sedang satu itu di dalam matematika itu hanya bayangan. Di dalam aplikasi tidak ada satu itu. Satu itu kalau namanya mangga, karena dibatasi itu ada macam yang sama itu jadi 1, 2, 3. Di dalam matematika 5 diambil 2 sama dengan 3. Kalau mangga diambil 2 sama dengan berapa? 5, yang 2 pindah tempat. Tidak bisa. Tidak bisa ngomongin 5 jadi itu karena ini tok. Tapi kalau dalam prakteknya enggak bisa. Rokok diambil, dibulun, irang kita jadi kebul, jadi rasa, ditimbang sama. Di ilmu kimia itu dicoba tadi ditimbang rasanya. Sama, enggak pernah hilang. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan itu sebetulnya kalau dengan pikiran ya enggak sampai. Apalagi saya ini terus terang di kedokteran, saya itu kan bidang saya itu mikrobiologi, imunologi, dan terakhir saya senang biologi molekuler. Saya pernah membimbing mahasiswa cloning doli, membuat manusia tanpa hubungan seks. Sudah juara di universitas, di regional ITB saja kalah, tapi ini kan nasional dibekot. Karena apa? Itu ada orang yang tidak senang cloning doli. Jadi manusia membuat manusia itu alasannya itu mudah apa? Mufakat guna dan kejelekannya banyak kejelekannya. Lah saya bilang, dan Nobel itu gimana? Nobel dulu itu melihat orang duduk emas kangelan, dia buat nitrogliserin untuk njebloke gunung supaya apa? Tapi sekarang tinggal njebloke dodo. Lah itu ya, itu orangnya. Kalau ilmu itu netral, jadi orangnya kembali. Jadi kalau gitu, cloning itu juga jangan diharapkan jelek. Cloning itu maksudnya kalau saya ini sudah tua, jantung saya itu sudah lemah, lalu di-cloning saya, tapi diambil jantungnya saja. Maksudnya nanti kalau sudah tidak dipakai, dipasang lagi, itu jantung saya sendiri. Jadi tidak ada rejection, tidak ada alergi, tidak ada penolakan. Itu pasang ginjal itu di Singapura, Hongkong itu dalam satu saat ditolak, karena itu bukan ginjalnya sendiri. Jantung apa itu sudah ditentukan, oh ini tinggal sekian tahun, direjeksi. Nah, guna yang seperti itu yang kita cita-citakan, tapi nanti Soeharto digawe cloning banyak. Ya. Itu orang pinter lah itu, orang pinter. Nah itu. Nah jadi saya tuh kembali lagi, masalah kepada Tuhan tadi, saya tidak akan memberi kondisi apapun. Kalau saya mengadakan kondisi nanti berbeda dengan yang lain. Saya mengatakan Esa pun tidak. Si Esa itu sudah satu kondisi, suatu gambaran tertentu. Ya, saya itu tanpa kinoyo apa? Kinoyo sudah ya hanya itu saja. Tapi saya bisa menghayati, loh, kok Tuhan itu
Apa istilahnya? Lah itu saya katakan kemarin, kasunyatan atau realita. Di mana hidup kita itu kita ketumbuk-tumbuk. Nanti akan akhirnya realita itu ada. Jadi seperti saya waktu belajar DNA, RNA, transkripsi, pembuatan dan sebagainya itu bolak-balik. Guru saya itu profesor Amerika, Jerman yang selalu datang, saya dipanggil 3 jam ada biasanya. Itu saya tanya, DNA mentranskripsi protein, membuat protein itu DNA. Sehingga kalau saya seperti ini seperti itu kan DNA-nya itu. Nah, waktu mentranskripsi membuatnya itu perlu enzim. Lah enzim itu ya protein. Nah, saya tanya lah, sing nggawe enzim dulu siapa itu protein itu? Tapi dia yang tidak bisa jawab ya terus seperti kita, telur sama ayam dulu mana? Nah, jadi akhirnya ya bunder terus saya juga. Nah, sudahlah. Sekarang apa yang kita hadapi kenyataan, untung ya saya tuh selalu merasa adil, diadili terus gitu loh. Saya tuh merasa diadili dan saya tidak mau suka pernah waktu bantai yang dulu saya katakan istilah kancil, yang kancil lihat apa pisang dilunjak-lunjak enggak kena terus bilang oh gedangnya pahit gitu, menghibur diri. Saya juga enggak mau, saya lebih baik menyiapkan. Nah, maka terus hubungannya tadi dengan tadi Tuhan tadi itu nanti hubungannya doa. Kalau tidak ada Tuhan, doanya kepada siapa? Ya toh. Tapi saya mengatakan bukan ada ya, suatu realita itu, realita yang kita hadapi. Nah, terus saya hukum karma itu kan orang berbuat prinsipnya kan nandur baik tukul baik, nandur elek tukul elek. Jadi tidak perlu pakai satuan. Kalau membunuh bakal dibunuh kan tidak. Membunuh jutaan orang dibalik pisan ya rade. Jadi bentuknya mungkin energi ya yang sama, tapi yang kita tidak tahu adilnya itu tidak tahu. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu seperti ini, terus dikatakan, oh kamu tuh ateis, saya menerima, ya udahlah saya ini ateis, asal hanya alasan saya tidak mengakui sang pencipta, sang luhur, sang ini, sang itu, ya sudah, asal bukan karena marxisme, karena materialisme, komunisme, saya bukan, tapi spiritual saya juga. Nah ini bagi pandangan Buddha bagaimana? Saya tuh teologinya saya itu seperti itu. Boleh, baik. Nah, gitu. Jadi ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Baik. Wah, ini Pak Guru ini kalau di cloning, waduh, luar biasa. Hebat ini. Ada orang sepandai ini kalau nggak di cloning sayang loh Pak. Waduh. Ya, baik. Pertanyaan pertama jadi lupa saya. Mendengarkan cloning, moksa. Oh ya. Apakah moksa itu ada di dalam agama Buddha? Tidak pernah diceritakan. Ya, dalam pengertian moksa itu kalau dalam pengertian yang saya tahu adalah ketika tubuh dan badan dan batin itu menjadi lenyap di tempat ini. Ya, itu tidak ada. Kenapa? Karena dalam konsep Buddhis kita lebih cenderung seperti cerita mangga tadi, Pak. Jadi 5 mangga kalau diambil 2 sebetulnya tetap 5. Karena cuman pindah tempat. Di dalam dunia ini kalau sandal hilang sebetulnya ndak ada sandal yang hilang. Cuman pindah tempat, dibutuhkan orang lain. Dan hanya gitu. Jadi moksa itu sebetulnya dalam agama Buddha ya ndak ada, karena pindah tempat kok cuman. Ya, nah karena itu kalau sekarang orang mati pindah tempat, orang mati pindah tempat. Nah sekarang ceritanya adalah kalau orang mencapai kesucian bagaimana? Tan keno kinoyo ngopo. Jadi apakah pindah tempat? Nah, dudu panggonan. Karena itu tidak bisa disebut pindah tempat. Apakah pindah jenis kelamin? Juga tidak. Karena tan keno kinoyo ngopo. Jadi kalau saya melihat kata-kata Sang Buddha di dalam asangkata dhamma, artinya bahwa orang yang mencapai kesucian itu adalah dhamma yang mutlak, yang tak berkualitas.
kondisi apapun juga, dudu lanang, dudu wadon dan sebagainya, itu sebetulnya sangat dalam. Karena berarti kita itu memang tak bisa menggambarkan sesuatu yang di luar kemampuan cara berpikir kita, ya. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, satu itu memang hanya ada di logika kita, betul, karena kenyataannya yang disebut satu itu tidak ada, ya. Itu hanya kesepakatan. Saya sangat tertarik sekali dengan Bapak ini. Wah, ini kalau di cloning, dikantongi, waduh, tiap hari saya bisa diskusi ini, wah, tambah mahir ini nanti. Karena banyak pandangan-pandangan beliau yang sangat ilmiah dan sangat bagus sekali, ya, dan filosofis sekali itu. Yang kedua adalah tentang takdir. Apakah takdir itu di agama Buddha ada? Tidak ada. Karena semua itu bisa berubah. Satu contoh saja, telapak tangan kita ini katanya suratan takdir. Garis di telapak tangan kita ini. Tapi sebetulnya ini juga berubah. Misalnya Anda disuratkan takdir Anda umur panjang. Ya, garis umur panjang. Coba nyetir mobil sambil merem. Nanti takdirnya pedot, umur pendek. Ya, Anda ditakdirkan pandai tapi tidak belajar. Ya tidak bisa. Jadi sebetulnya di dalam agama Buddha, takdir itu atau katakanlah yang akan diketahui itu sebetulnya peristiwanya seperti perakiraan cuaca. Kalau Anda nonton televisi, maka ada perakiraan cuaca, besok hujan. Solo besok hujan. Padahal bisa hujan, bisa tidak. Kalau ada angin kenceng, mungkin nggak jadi hujan. Tapi kalau anginnya tidak kenceng, mungkin hujan. Nah, kalau sekarang Anda ditakdirkan umur panjang, ketika Anda menjaga perilaku Anda hidup berhati-hati, Anda sakit juga berobat, umur Anda memang bisa panjang. Tetapi ketika Anda tidak berhati-hati di dalam kehidupan, Anda mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, umur bisa menjadi pendek. Ya, oleh karena itu, takdir pun di dalam agama Buddha, sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang diberi dari sono, di dalam agama Buddha itu sebetulnya juga tidak ada. Karena segala sesuatu adalah bersifat tidak kekal atau malah bahkan relatif. Pertanyaan yang ketiga yang uraiannya sangat panjang sekali adalah tentang apakah Bapak bersikap ateis atau tidak. Kalau saya melihat teis dan ateis, memang teos itu artinya Tuhan, ateis artinya tak bertuhan, teis itu berarti orang yang bertuhan. Apa tuh kriteria orang bertuhan? Orang yang bertuhan itu kan kriterianya perilaku yang baik. Apakah orang disebut bertuhan kalau hanya mengaku dirinya punya Tuhan? Lah kalau hanya mengaku dirinya punya Tuhan, punyanya sejak kapan, bagaimana bentuknya, apa bisa Tuhan yang dia punyai dengan Tuhan yang kita punyai diketemukan, dikenalkan. Itu kan kembali ke jalur matematika tadi, satu lah cuman konsep. Jadi kalau sekarang teis, ateis itu sebetulnya juga konsep. Kalau saya lebih cenderung pada perilakunya. Ketika orang takut untuk melakukan kejahatan, akibat buah perbuatan jahat itu kembali pada diri sendiri, sebetulnya dia sudah bertuhan. Dalam arti tadi yang Bapak katakan tepo seliro, itu sebetulnya kalau di dalam bahasa Jawa Timuran, nepake selirane dewi. Tepo seliro, nepake selirane dewe. Nepake itu artinya menggunakan, mencocokkan, menepake itu ditempatkan pada badannya sendiri. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan, aku nggak mau mencuri, karena kalau dicuri itu ndak enak, itu sebetulnya kalau saya melihat Bapak sudah bertuhan. Ya, tapi masalah Tuhan itu berbeda dengan yang lain, boleh saja. Karena apa? Tadi saya sudah, mungkin Bapak tadi sedikit menyinggung, di dalam Pancasila Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa.
Saya setuju itu Pak, kalau ketuhanan yang Maha Esa. Bapak tadi kan tidak setuju. Kalau saya setuju, yang saya kurang setuju itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, manusia dengan kemanusiaan beda nggak Pak? Nah, iya. Tuhan dan ketuhanan jelas tidak sama. Kalau Tuhan yang esa berarti Tuhan sebagai pribadi itu satu. Nah itu saya tidak cocok. Karena tadi kemarin kita sudah bahas, mungkin ada beberapa yang berbeda agama yang ada di sini. Satu agama mengatakan Tuhan itu tak beranak dan tidak diperanakkan. Pernah Anda dengar pandangan seperti itu? Tuhan tak beranak dan tak diperanakkan. Yang satunya malah sebaliknya. Karena demikian cinta Tuhan pada manusia, maka dikaruniailah anaknya yang tunggal. Bingung nggak coba? Yang satu ngomong tak beranak, yang satu ngomong justru ini malah karena cintanya justru dikaruniai anaknya yang tunggal. Lah ini maka saya ngomong Tuhan ini tidak esa. Tapi konsep ketuhanannya esa. Makanya Pancasila Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Oh, ini juga saya pikir, wah ini para penyusun Pancasila Indonesia ini juga hebat. Karena dia juga bisa menjembatani perbedaan Tuhan ini. Apa yang disebut Tuhan itu sama. Sebetulnya semua Tuhan itu tak terceritakan. Bapak boleh mengatakan tadi, apa misalnya kalau laki berbuat baik nanti mati masuk surga bidadari banyak. Karena Anda juga mengenal bahwa Tuhan itu disebut Bapak. Ya toh? Tapi bukan Bapak guru ini maksud saya. Orang kan kalau nyebut Tuhan kan Bapak. Kok tidak Ibu? Sebetulnya karena ini juga, nanti saya akan bahas lagi. Sekarang kalau saya manggil, namanya siapa Pak Guru? Pak Radio. Saya manggil Pak Radio ini sebagai Bapak. Kalau saya punya anak saya manggil Pak Radio apa coba? Mbah Radio. Radio. Nah. Kalau cucu saya manggil Mbah Radio, Mbah Buyut. Kenapa? Karena Mbah Radio ini, Pak Radio ini berkondisi. Tapi kalau Tuhannya siapa saja yang dipanggil Bapak, saya manggil Tuhannya Bapak. Kalau saya punya anak, mosok manggilin Mbah Tuhan? Apa coba? Anak saya manggilnya apa? Bapak. Putu saya manggilnya apa? Itu namanya tak berkondisi. Lah kalau berkondisi loh, nak, kamu manggil Tuhan sekarang Mbah Tuhan ya. Kalau putu ya Mbah Buyut putu lah. Jatuhnya kita manggilnya apa coba? Sekian ribu generasi, ayo coba. Apa enggak bingung manggilnya 2 bulan? Tidak habis namanya. Nah, ini kalau saya melihat justru konsep ketuhanan di agama apapun juga itu tak berkondisi, tak bersyarat. Nah, saya lalu melihat justru benar Pancasila Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Konsep ketuhanannya ini memang sama akhirnya, Esa. Tapi kalau Tuhannya sendiri bisa punya konsep masing-masing. Nah, oleh karena itu kalau dipandang dari sudut salah satu konsep, Bapak memang bisa disebut ateis, Pak Radio. Paling tidak radi ateis, ya. Nah. Tapi kalau dipandang dari Buddhis, Bapak tidak ateis. Karena Bapak sudah berperilaku yang baik, berdasarkan hukum sebab dan akibat. Dan itu adalah dasar agama Buddha. Agama Buddha tidak menakut-nakuti orang supaya berbuat baik. Tapi agama Buddha memberikan penjelasan bahwa kalau kamu tanam padi, tumbuh padi. Kamu sakit nggak dicubit? Jangan nyubit orang.
Nah, kamu sakit, enggak kalau kamu dipukul, kalau gitu jangan mukul orang. Kalau kamu seneng enggak kalau kamu diperhatikan orang, disayang orang, kalau gitu kamu perhatikan dan sayangilah orang. Begitu Pak, 3 pertanyaan sudah terjawab. Matur nuwun. Memang tidak bisa diomongkan, sama seperti yang saya kemarin katakan, konsep ketuhanan itu sebetulnya tidak bisa diomongkan. Wong rasa nasi saja tidak bisa Anda ceritakan, kok mau cerita sing muluk-muluk. Ya, dan cocok seperti warna berbeda frekuensi dan sebagainya itu kan karena memang seperti itu. Warna putih adalah yang memantulkan cahaya 100%, seperti Buddha Rupang Putih ini adalah memantulkan cahaya 100%, sedangkan warna hitam seperti ini adalah yang menyerap cahaya 100%. Begitu kan Pak ya? Ya, di antaranya lalu muncul warna merah, kuning, dan seterusnya.